Oh. Kecelakaan. Wes live ah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan kembali ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', fikih jual beli, fikih muamalah. Dan kemarin kita sudah membahas hadis-hadis yang ada dalam babul khiyar, bab khiyar, ya, dalam jual beli. Nah, sekarang kita mulai memasuki pembahasan yang baru atau bab yang baru, yaitu bab tentang riba. Ya, bab tentang riba. Nah, pembahasan riba ini pembahasan yang cukup penting karena para ulama sepakat, ya, secara dasar bahwasanya riba ini masuk dalam kategori dosa besar. Ya, masuk dalam kategori dosa besar. Maka hendaknya seorang mempelajari masalah ini supaya dia tidak terjatuh dalam dosa besar. Dan riba, ya, dan riba itu terbagi menjadi dua. Ada yang riba jual beli dan ada riba hutang piutang. Ya, ada riba jual beli dan ada riba hutang piutang. Kalau riba hutang piutang ini yang disebut dengan riba jahiliyah. Ya, karena apa? Riba ini adalah riba yang banyak dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, riba hutang piutang. Nah, di sini nanti kita tidak akan, di kitab Bulughul Maram tidak akan menyinggung di bab ini tentang riba hutang piutang. Kenapa? Karena ini dalam pembahasan jual beli. Ya. Nah, intinya riba hutang piutang itu apa sih? Yaitu ketika ada akad utang, kemudian si penghutang mengembalikan nilai yang lebih besar daripada yang dia hutang. Ya. Maka ini adalah riba hutang piutang. Dan ini jelas dosa besar. Kalau orang Jawa biasanya ngarani nganakno duit. Ini jelas riba yang sangat-sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwasanya ini tidak dosa. Ini pasti dosa. Dan ini dosa besar. Dan ini dosa besar. Nah, riba yang kedua adalah riba jual beli. Nah, yang akan kita bahas. Nah, kita abaikan dulu kitab. Nah, sekarang kita memperhatikan kepada perincian ini. Soalnya ini gak paham perincian ini, ya nanti akan sedikit mikir. Jadi silakan diperhatikan perincian ini supaya nanti bisa memahami isi kitab dengan mudah. Nah, riba yang kedua adalah riba apa? Riba dalam jual beli. Kelihatan ya, rekamannya kelihatan? Iya, kurang jelas. Kurang jelas. Coba. Sepenting seluruh ini papan masuk. Iya. Sudah? Riba jual beli. Ketika kita ingin membahas riba jual beli, ya, kebetulan tadi pagi yo aku membahas bisa sampai arek pondok ketika membahas ini. Ketika kita membahas riba jual beli itu kan pasti ada. Awas nak, jangan di sini nak.
Jangan di sini, sana. Dalam jual beli itu kan pasti ada barang, terus ada uang, atau ada barang ditukar barang, namanya barter. Ya, pokoknya gini, intinya jual beli itu pasti ada barang terus ditukar, namanya jual beli. Ya, jual beli. Nah, maka sebelum kita memahami riba jual beli, kita perlu tahu bahwasanya barang atau objek jual beli. Ya. Objek dalam jual beli. Baik. Tak gambarkan di samping dulu ya. Objek dalam jual beli itu terbagi dua. Ya. Objek jual beli atau barang lah ya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia adalah barang ribawi, atau bahasa lain sebenarnya dibahasakan komoditas ribawi. Ada yang barang non ribawi. Ada barang ribawi, ada barang non ribawi. Baik. Nah, barang ribawi mencakup apa? Mencakup dua jenis barang. Barang ribawi mencakup dua jenis barang. Yang pertama adalah bahan makanan. Bahan makanan. Ya. Atau makanan tanpa dimasak. Bahan makanan atau makanan tanpa dimasak. Misalkan apa? Beras. Jadi makanan ini mencakup tiga jenis semuanya. Baik dia adalah makanan pokok, atau dia masuknya lauk pauk atau pendamping lauk pauk dan buah-buahan, atau dia adalah bumbu. Semuanya masuk kategori apa? Bahan makanan atau makanan tanpa dimasak. Ya. Maka di sini mencakup makanan pokok seperti apa? Beras, gandum, ya. Misalkan jagung, dan seterusnya, kacang-kacangan dan seterusnya. Termasuk juga buah-buahan. Termasuk apa? Buah-buahan, apel, anggur, kurma, apalagi? Misalkan ya buah-buahan atau lauk pauk. Ya. Daging sapi, daging kambing, ya, ikan, ya, dan seterusnya. Atau termasuk bumbunya. Lada, garam, gula, dan seterusnya. Maka ini namanya barang ribawi. Yang kedua, yang masuk dalam kategori barang ribawi adalah emas, perak, dan mata uang. Ya, perlu difahami ini dulu sebelum nanti lebih rinci. Soalnya ini gak paham ini kok agak sulit memahaminya. Barang ribawi yang kedua adalah emas, perak, dan mata uang. Ya, baik. Nah, sekarang kita sudah paham barang ribawi apa saja dulu. Nah, sekarang kalau barang non ribawi
Berarti gampangannya adalah semua barang selain barang ribawi. Motor, mobil, HP, kayu, apalah. Ya, berarti semua barang selain ribawi. Semua barang selain ribawi. Baik. Nah, para ulama ketika membahas tentang barang ribawi, ya, mereka menyebutkan bahwasannya, ya, menyebutkan tentang alasan hukumnya. Kenapa dia masuk kategori barang ribawi? Ini perlu, namanya ilah hukum. Nah, ketika dibahas, ya, ketika membahas barang ribawi, nah, ini namanya ilat hukum. Ilat hukum. Ini juga namanya ilat hukum. Atau alasan hukum. Maka kalau ditanya, beras, kenapa dia masuk barang ribawi? Alasannya apa? Alasan hukumnya, ilat hukumnya apa? Karena dia bahan makanan. Rupiah, kenapa dia masuk barang ribawi? Alasan hukumnya apa? Ilat hukumnya apa? Karena dia mata uang. Ya. Apel, kenapa dia masuk barang ribawi? Alasannya karena dia makanan. Jadi yang namanya ilat hukum dalam barang ribawi itu ada dua. Entah itu makanan atau itu emas, perak, dan mata uang. Jadi ini namanya apa? Ilat hukum. Ya. Jenisnya nanti macam-macam. Jenisnya kan beras itu jenis. Ketan jenis. Gandum jenis. Ini jenis namanya. Kalau alasan hukum cuma dua. Cuma dua ini, makanan atau emas, perak, dan mata uang. Paham sampai sini ya? Paham ya? Paham ya? Insya Allah ya. Nulisnya kok yang penting difahami sih, kudu bener-bener paham. Kalau sudah selesai ini, ya. Kalau sudah selesai ini, kita akan bahas sekarang dalam melakukan transaksi. Kalau yang ditransaksikan adalah barang ribawi. Nah, ini nanti masuknya riba. Kalau yang ditransaksikan barang non ribawi, wis gak mungkin ada riba. Gak mungkin ada riba. Ijol sepeda motor oleh motor, ya, mobil tukar motor, wis gak ada riba. Gak ada riba sama sekali. Nah, yang ada kemungkinan riba ketika yang ditransaksikan adalah barang ribawi. Nah, maka di sini transaksi barang ribawi. Kita akan bahas di sini. Transaksi barang ribawi. Ya, maka ada beberapa bentuk. Ya, ada beberapa bentuk. Ada 3 bentuk. Ya. Bentuk pertama, dia tukar menukar barang ribawi, yang mana transaksi barang ribawi itu ilatnya sama, ilat hukum sama, jenisnya pun sama. Jenis sama. Ya. Contoh misalkan, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh satu misalkan. Contoh misalkan orang tukar, ya, tukar beras dengan beras. Contoh ini ya, tukar beras dengan beras. Maka ini ilat hukumnya sama. Apa ilat hukumnya? Sama-sama makanan. Sama-sama makanan, karena ilat hukum makanan ya.
Sama-sama makanan. Dan jenisnya sama apa? Sama-sama ras. Tip. Contoh yang kedua misalkan Barul. Karena contoh Barul. Tukar apa? Hah? Tukar apa? Andre, oh Andre. Ini kita jawabkan benar Ustaz. Apa Barul? Tukar apa? Jawab apa Barul? Jagung terus ini bau. Jagung apa jagung lah. Jagung kudu padha, jenisnya padha, ilat hukumnya sama. Hah? Jagung apa? Jagung kecil sama jagung besar ya, pokoknya padha-padha jagung ya berarti. Tukar jagung kecil ditukar jagung besar. Jagung besar. Ya. Sepenting padha-padha jagungnya. Ya. Contoh yang lain misalkan. Tukar. Ya. Tukar rupiah dengan rupiah. Rupiah kepada rupiah. Rupiah dengan rupiah ini satu jenis. Nek rupiah ambil dolar beda jenis. Tapi ilatnya sama. Ilatnya apa sama-sama? Mata uang di sini. Dan seterusnya ya, paham ya iki ya. Jadi jenis itu adalah benda-bendanya. Ilat hukum entah itu makanan atau dia emas, perak dan mata uang. Ya, baik. Kita geser dulu. Nanti ada persyaratannya. Cep. Bentuk yang kedua yang memungkinkan adalah ilat hukum sama, tapi jenisnya beda. Ya. Ilat hukum sama, tapi jenis bendanya, jenis barangnya beda. Tip. Ilat hukum ini ya, ilat hukumnya kudu podo. Ya. Contoh misalkan apa? Contoh Barul, misalkan. Hah? Apa kira-kira? Kaspe ambek telo. Apa kaspe berarti? Singkong. Singkong dengan ubi. Singkong tukar ubi ya. Maka ini ilat hukumnya sama apa? Makanan. Jenisnya beda. Karena satu singkong, satu ubi. Baik. Contoh yang lain misalkan. Apa Andre kira-kira? Jagung ditukar beras. Jagung ditukar beras. Ya. Nah, contoh yang lain misalkan 1, 2, 3. Rupiah ditukar emas. Nah, ilat itu ini satu rumpun loh. Berarti ilat itu mek loro ya. Satu rumpun. Maka mata uang, emas, perak ini masih satu ilat. Ya, masih satu ilat. Ya, bahan makanan ini satu ilat. Jadi ilat dalam barang ribawi cuma 2. Entah yang ini, entah yang ini. Jadi misalkan emas, perak ini masih satu ilat. Ya, satu ilat. Namanya ilatnya samaniyah ghalibah gitu. Bahasanya gitu, ya. Jadi ini satu ilat, ini satu ilat. Maka rupiah dan emas ini masih satu ilat. Masih satu apa? Ilat emas sini satu ilat. Ya. Rupiah tukar emas atau rupiah tukar dolar dan seterusnya. Nah, transaksi yang ketiga yang memungkinkan ilat hukum beda, jenis beda. Ilat hukum beda, jenis beda. Contohnya misalkan apa? Ria apa contoh misalkan contoh.
Awal ya. Ilat hukum beda, jenisnya beda. Jadi kudu kene ambek kono gitu. Karena ilatnya harus beda. Nggak boleh masih satu ilat gini, nggak boleh. Tapi antara ini dengan ini. Dan jenisnya beda, jelas jenisnya beda. Contoh misalkan ini gampang. Beli beras, berarti duit tukar beras. Ya, rupiah ditukar beras misalkan. Rupiah tukar beras. Atau misalkan yang dua emas ya ditukar gandum atau sing kaon nang kene ya. Tukar apel misalkan dan seterusnya. Ya. Ini yang memungkinkan ya. Ini yang memungkinkan. Nah, apakah memungkinkan jenis ini kan jenis sama, ilat hukum sama, jenis beda, ilat hukum beda, jenis beda. Apa memungkinkan kalau jenisnya sama tapi ilat hukumnya beda? Ya mungkin. Kalau namanya satu jenis jelas ilat hukumnya. Jadi kalau misalkan beras jelas ilat hukumnya podo, nggak mungkin beda. Maka nggak ada yang keempat gitu ya. Jadi tiga ini yang memungkinkan. Nah, dalam masing-masing transaksi ini ada syarat tertentu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, hukumnya riba. Ya. Suruh kembalikan. Ajan pulang. Nah, yang paling banyak syaratnya harus terpenuhi di sini. Ya, awas ada kabel. Maka di sini supaya ya, katakan di sini supaya tidak riba, maka syaratnya, nah ini yang pertama, ya, yang pertama takaran atau nilai harus sama. Kalau nilai ini berlaku untuk mata uang, ya, itu. Nilai ini hanya berlaku untuk apa? Mata uang. Ya. Atau mungkin gini aja lah, takaran atau berat, gini aja. Takaran atau berat harus sama. Yang dibahasakan oleh para fuqaha namanya ini tamatsul. Harus apa? Tamatsul. Maka kalau orang tukar beras dengan beras, yang satu membawa 10 kilo, terus kok dapat cuma 5 kilo, riba. Misalkan, loh, yang satu kan sembako, yang sana bramo, nggak mandang itunya, nggak mandang kualitas, tapi yang penting sama-sama beras. Ya. Uang bawa 100.000, kita tukar, kok dapatnya 90.000, riba. Kenapa? Karena takaran atau berat atau nilai kalau di uang kan. Nah, uang kan nggak dinilai dengan berat kan, tapi dinilai dengan nilai. Nilainya beda. Maka ini nggak sama. Maka harus sama. Kalau ini, ya syaratnya supaya nggak riba, syarat pertama harus sama. Yang kedua, serah terima harus di tempat atau ketika akad. Serah terima di tempat akad. Yang dibahasakan oleh para fuqaha dengan istilah taqabud. Taqabud. Maka kalau misalkan ada orang mau tukar beras dengan beras, iya, dia cuma ngomong, datang ke warung ngomong, saya baru saja dapat beras sembako 10 kilo. 10 kilo. Saya mau tukar bramu.
Terus yang bilang, ya nggak apa-apa, tak tukar, tak kasih 10 kilo. Ya, tapi beras saya yang sembako itu masih ada di rumah saudara saya. Sampaian keisik bramune, meni tak gawakno berasku. Maka di sini dia dapat bramu, tapi yang nukar bramu belum dapat beras sembako. Maka ini serah terima barang tidak di tempat akadnya. Maka ini nggak boleh masuk kategori riba. Masuk riba. Masuk riba. Ya. Atau misalkan ya, tukar uang. Tapi tidak secara langsung. Misalkan apa? Saya mau tukar 100.000. Tukar ke Anda ya, tukar ke Anda. Beda lagi kalau misalkan tolong aku ijolno nanggone bank. Jadi orang ini sebagai wakil kita, ini nggak masalah. Tapi ini orang yang kita ajak transaksi itu, ya. Saya mau tukar uang 100.000, Anda berikan saya 100.000. Baik. Tapi besok ya baru tak kasih 100.000. 100.000-nya kamu berikan ke saya dulu. Besok baru tak kasih. Ijolani. Riba. Kenapa? Serah terima tidak di tempat akad. Ya, serah terima tidak. Yang terkadang juga sama, ini takaran atau beras harus sama. Terjadi di toko emas. Di toko emas. Orang beli emas, misalkan taruhlah 0,5 gram, misalkan. Karena dia pengen menurunkan nilai gramnya, dia mau tuker. Datang ke toko emas, Mbak, saya mau tuker emas ini. Akhirnya dituker, dapatnya 0,4 gram. Riba. Kalau mau nggak riba, jual dulu emasnya. Dapat uang, belikan emas baru. Jangan cincin tukar cincin tapi gramnya beda, nggak boleh. Yang ketiga, serah terima di tempat akad. Kemudian tidak ada syarat penundaan yang dibahasakan oleh para fuqaha dengan istilah hulul. Ya, harus apa? Hulul. Hulul itu apa? Transaksi harus selesai di tempat, kudu lunas. Maka misalkan orang kredit emas, saya beli emas, saya bayar, kok orang kredit emas? Enggak. Nanti ini masuk ke sini ya, beda lagi. Misalkan orang beras, kasus beras tadi, dia cuma bawa 2 kilo. Kemudian mau tukar bramu, sebenarnya dia punya sembakonya 10 kilo. Cuma yang 8 kilo masih di tempat saudaranya, dia cuma bayar 2 kilo. Dia mau 2 kilo, mau tukar bramu dapat 10 kilo, sama, ya wis, selesai, tukar beratnya sama, oke, selesai. Serah terima di tempat, iya di tempat. Cuma nggak selesai. Ada yang ditunda. Berapa? 8 kilonya nggak selesai. Nanti 8 kilo baru diangsur atau apa sih, nggak boleh. Ya tidak boleh. Ya. Sama misalkan juga uang tukar uang, maka nggak boleh diangsur. Ya, saya mau tukar 10.000. Oh ya wes, tak kei mau tukar 100.000. Ya wes, sekarang tak kasih 50 dulu. Besok baru tak kasih 50-nya lagi. Nggak boleh. Kalau mau tukar uang, rupiah dengan rupiah. Ya. Syarat ini kalau tidak terpenuhi, masuknya akad riba. Sekarang kalau ilat hukum sama jenis beda, maka supaya tidak riba, maka syaratnya cuma 2. Yang mana? Dihilangi yang nomor 1. Berarti syaratnya cuma apa? Serah terima di tempat, serah terima di tempat akad. Kemudian yang kedua, tidak ada syarat penundaan. Maka serah terima harus di tempat akad. Ya, takobut. Maka kalau misalkan orang beli emas, masalahnya kadang ada yang beli emas secara online.
duit ditransfer diterima penjual. Tapi emas belum saya dapat. Baru 3 hari nyampe emasnya. Maka ini nggak takobut. Maka ini bisa jadi masuk kategori riba. Kenapa? Ilat sama-sama di sini. Jenisnya beda. Karena satu uang, satu emas. Ya. Maka di sini takobut. Ya. Baik. Kemudian tidak ada syarat penundaan. Ya, maka akad harus selesai di waktu yang sama atau di satu waktu. Maka nggak boleh kalau misalkan nyicil emas. Apa nyicil emas? Maka ini nggak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Ya. Apa? Kenapa nggak boleh ya? Karena syaratnya harus apa? Tidak ada penundaan. Maka kalau misalkan saya beli emas ya, sudah dapat emas, bayarnya nyicil, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ilatnya sama, hukumnya beda. Nah, bagaimana kalau misalkan saya tukar, ya, serah terima di tempat, tidak ada syarat penundaan, tapi berat beda. Saya tukar beras, mau tukar ketan. Iya, tahu tukar ketan. Saya bawa beras 5 kilo, pengen dapat ketan, tapi cuma dapat 3 kilo. Apakah boleh? Boleh, nggak masuk riba. Kenapa? Karena di sini tidak dipersyaratkan apa? Harus sama. Takaran untuk beratnya nggak harus sama. Ya. Beras sama ketan, ini ilatnya sama, yaitu sama-sama makanan, tapi jenisnya beda. Maka nggak ada syarat tamadul. Nah, yang terakhir. Kalau ilat beda, jenis beda. Tidak ada syarat apapun. Ya. Fabi'u kaifa syi'tum, kata hadis. Jual belilah semau kalian. Mau takaran beratnya, nilainya beda, silahkan. Serah terima di tempat akad atau barangnya ada yang nanti dulu, silahkan. Mau ada syarat penundaan atau misalkan dia mau nyicil, silahkan. Tidak ada masalah. Misalkan apa? Rupiah untuk beli beras. Saya beli beras, oh berasnya tak kayak nomene yo, ya nggak masalah. Ya. Saya mau beli beras 10 kilo tapi tak sahur, nyicil, penundaan, nggak masalah. Emas tukar apel, silakan. Dan seterusnya. Nah, tinggal yang terakhir, barang non ribawi. Nah, kalau yang ribawi ketika ilat hukum beda, jenis beda saja, tidak ada syarat apapun, apalagi barang non ribawi, tambah tidak ada syarat apapun. Maka di sini tidak ada syarat apapun. Bebas. Kalau sudah paham ini, insya Allah sudah gambaran padang. Paham ya insya Allah ya? Wes kok dikenang dewi lah. Jadi mungkin ini insya Allah gak baca hadis sama sekali, tapi insya Allah kalau baca hadis ketika sudah ya besok sebelum belajar mungkin sampean baca-baca ini dilihat-lihat, nanti baca hadis Karim Melayu aja, gitu ya, insya Allah. Tapi mungkin ini demikian, wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam.